Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Asmanifa, MPM 10 akan menjelaskan dental anatomi. Jadi, gigi itu terdiri dari mahkota dan akar dengan tampak labia, mesial, distal, lingual atau palatal, dan buka. Dan gigi itu terdiri dari 4 kuadran, dan nomenklatur gigi itu ada Zsigmondy atau Palmer, dan ada Universa, dan juga ada FDI. Nah, pertama yang erupsi itu adalah gigi sulung, kemudian akan mixed dentition yang ditandai dengan erupsi M1 bawah, kemudian gigi permanen. Nah, gigi itu terdiri dari gigi anterior dan posterior. Yang anterior itu ada insisi sentral dan lateral serta caninus, sedangkan gigi posterior itu terdiri dari gigi premolar dan gigi molar. Yang pertama, gigi anterior. Jadi, bedanya dengan yang posterior itu dia mempunyai incisal surface dan akarnya itu satu. Yang pertama, I1 atas. Jadi, dia itu mempunyai singulum yang tidak terlalu terlihat dan condong ke distal, dan mesio-incisal angle-nya itu 90 derajat, sedangkan disto-incisal angle-nya itu agak membulat. Kemudian I2 atas, dia ini merupakan gigi versi lebih kecilnya dari I1 dan variasinya itu lebih beragam. Nah, akarnya itu cenderung belok ke distal. Kemudian I1 bawah, dia ini ukurannya lebih kecil dan bentuknya itu pipih dan juga simetris. Sedangkan I2 bawah, dia ini lebih besar dari I1-nya dan bentuknya itu lebih asimetris. Kemudian caninus atas, dia ini merupakan gigi yang paling panjang dan cups tipsnya itu lebih tajam dan mempunyai singulum yang lebih tajam dan menonjol. Sedangkan caninus bawahnya itu mempunyai singulum yang lebih flat dan cups tipsnya itu lebih membulat. Dan gigi posterior, yang pertama ada premolar. Jadi ciri khas dari premolar itu dia mempunyai buccal ridge dan buccal development depressions. Nah, yang pertama P1 atas, dia ini lebih besar dari P2 dan mempunyai central groove yang lebih panjang. Nah, cups bukalnya itu lebih tinggi dibandingkan cups palatalnya. Nah, akarnya itu bifurkasi di sepertiga bagian apikalnya. Kemudian P2 atas, jadi kalau di P2 atas, cupsnya itu hampir sama tinggi, dan di mesial dan distal akarnya itu ada depression. Kemudian dia ini mempunyai central groove yang lebih pendek. Kemudian P1 bawah, dia ini ukurannya lebih kecil daripada P2 bawah. Nah, lingual cupsnya itu lebih kecil daripada cups bukal dan dia ini mempunyai satu akar yang tidak bifurkasi dan biasanya belok ke arah distal. Kemudian di P1 bawah juga ada mesiolingual groove. Kemudian P2 bawah dia ini mempunyai 3 cups oklusal yang kalau 3 cups itu membentuk huruf Y. Kalau di oklusalnya itu mempunyai 2 cups, bentuknya itu seperti huruf H atau U. Nah, di gigi P2 bawah itu kalau dari distal terlihat lebih banyak struktur oklusalnya. Selanjutnya gigi molar. Nah, gigi molar atas itu akarnya trifurkasi semua. Nah, kalau di M1 atas, dia ini merupakan gigi terbesar dan mempunyai 5 cups. Dan dia ini mempunyai cups Carabelli yang letaknya itu menumpang ke cups mesiopalatal. Dan dia ini merupakan gigi yang paling cepat erupsi, dan kalau diekstraksi, gigi M atas lainnya itu akan tumbuh condong ke depan, dan gigi M bawahnya itu akan over eruption. Kemudian M2 atas, dia ini ukurannya lebih kecil dari M1, dan bentuknya itu lebih rhomboid. Namun ada juga variasi lainnya, yaitu bentuk heart, dan dia ini mempunyai 4 cups dengan cups mesiopalatalnya itu lebih besar. Nah, kemudian M3 atas, dia ini akarnya berfusi dan bentuknya itu cenderung heart shape dan lebih banyak mempunyai supplemental groove. Nah, ada juga yang berbentuk rhomboid, dan dia ini kalau yang bentuknya rhomboid mempunyai cups distolingual yang lebih kecil. Kemudian gigi M bawah itu akarnya bifurkasi. Nah, M1 bawah itu merupakan gigi pertama yang erupsi, dan dia ini rentan terkena karies dan biasanya itu di central teeth. Nah, dia ini di mesiodistalnya paling lebar daripada gigi-gigi molar lain. Nah, dia juga mempunyai 5 cups. Nah, kemudian M2 bawah, M2 bawah itu outline-nya mirip dengan M1 bawah dan mempunyai 4 cups dengan fissure-nya itu seperti bentuk plus atau silang tambah ini. Nah, dan dia ini tidak mempunyai distal cups dan ada transverse ridge di mesial distalnya. Kemudian gigi M3 bawah, di M3 bawah itu akarnya berfusi dan mahkotanya itu paling kecil di antara gigi-gigi molar lain. Nah, di buccal surface-nya itu dia lebih cembung daripada di lingualnya karena di lingualnya itu lebih rata. Nah, kemudian fissure cross-nya juga mempunyai banyak supplemental groove dan posisi gigi M3 bawah itu sering impaksi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.